Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu Devi mendoakan semoga semua anak-anak hari ini dalam keadaan yang sehat. Anak-anak bangun dengan keadaan yang gembira. Seperti Ibu Devi pagi ini sangat gembira dan sangat bersukacita karena Ibu Devi menemui kembali anak-anak di pagi hari ini dengan keadaan yang selamat, dengan keadaan yang sehat seperti hari-hari kemarin. Anak-anak, siapa yang masih ingat kegiatan karakter kita pagi ini? Karakternya tentang apa ya? Ayo, ada yang bisa kasih tahu Ibu Devi hari ini kita masih belajar tentang karakter apa? Yang lambang buahnya itu buah semangka. Ya, dia karakter yang keempat di dalam pembelajaran kita, yaitu karakter yang kelima. Ibu Devi tidak ingat ya? Ya, karakter yang kelima. Maaf ya anak-anak, karakternya itu karakter kemurahan. Karakter yang kelima itu karakter kemurahan dengan vitaminnya. Vitaminnya tentang dermawan. Bagaimana kita mempunyai hati yang murah hati yang peduli dengan sesama ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami sesuatu, contohnya sakit. Ya, sudah siap anak-anak? Kita akan memulai karakter kita ya. Karakter kemurahan dengan konsepnya atau vitaminnya itu, vitamin yang pertama dermawan atau orang yang mempunyai hati yang murah hati, orang yang mempunyai sikap peduli dan sikap memperhatikan, mengasihi sesamanya. Anak-anak, Ibu Devi punya cerita untuk kita minggu ini. Hari ini Ibu Devi punya cerita untuk kita yang terambil dari Alkitab, yaitu Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Ceritanya itu dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Suatu kali Yesus berkata, Tuhan Yesus bercerita ini kepada kita semua. Ada seorang, anak-anak lihat gambarnya ya, ada seorang yang turun dari kota Yeriko. Orang ini adalah orang Yahudi. Dia turun dari kota Yeriko. Dia berjalan-jalan di sekitar sebuah jalan menuju kota yang lain ya anak-anak. Jadi dia berjalan-jalan, dia seorang diri, dia tidak berjalan dengan siapa-siapa, dia jalan sendiri. Dia berjalan. Tiba-tiba di perjalanannya dia bertemu dengan orang-orang jahat. Ada dua orang jahat ya, seperti di dalam gambar ini. Orang jahat ini mereka mengambil barang-barangnya. Tetapi mereka tidak saja mengambil barang-barangnya anak-anak. Mereka memukulinya, mereka membuka pakaiannya, dan mereka meninggalkannya tanpa satu barang pun yang tertinggal. Bahkan tongkatnya saja pun mereka ambil. Waduh, kasihan sekali. Dan mereka meninggalkannya dengan keadaan yang terluka. Dan tidak ada siapa-siapa di situ. Dia hanya tertidur di pinggir jalan sendiri dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu datanglah seorang imam. Imam itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan ya anak-anak. Dia itu selalu memberitakan firman Tuhan. Dia selalu mengatakan hal-hal kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan hal-hal yang baik. Dan ketika imam ini jalan, dia melihat, siapa yang tertidur di situ? Bikin susah saja. Dan apa yang terjadi? Dia tidak peduli dengan orang yang sedang tidur ini, orang yang sedang sakit di pinggir jalan ini, terluka di pinggir jalan ini. Dia jalan saja terus. Dia berjalan saja terus. Dan dia tidak peduli. Anak-anak lihat. Padahal hari sudah mulai sore. Dan tidak ada yang peduli dengannya. Dia jalan saja terus, imam ini dia jalan terus. Dan kemudian lewat lagi satu orang Lewi. Orang Lewi ini dia juga sudah mengenal Tuhan. Dia biasa melayani Tuhan di tempat ibadahnya. Lihat,
Tetapi dia pun melihat orang ini. Bikin susah saja. Saya kan harus pergi ke sana. Saya tidak mau mengurusnya. Bikin susah saya saja. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Orang Lewi pun meninggalkan orang yang sedang terluka ini. Dia tidak peduli, dia tinggalkan saja. Biarkan saja dia di situ. Mungkin ada orang lain yang akan menolongnya. Begitu katanya. Semakin sore anak-anak, sudah matahari sudah mau tenggelam. Lalu lewatlah seorang Samaria menggunakan keledainya. Dari jauh orang Samaria ini melihat sesuatu. Wah, sepertinya ada sesuatu di depan sana. Apa ya? Ketika ia dekat, dia kaget. Oh, orang Samaria yang belum mengenal Tuhan. Dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Tetapi dia melihat orang ini. Aduh, kasihan sekali dia. Ya ampun, kenapa dia sampai seperti itu? Orang Samaria ini pun turun. Dia turun dari keledainya anak-anak. Dia turun dari keledainya. Dia memberikan orang yang tidak dia kenal itu minum. Lihat, dia memberikan minum pada orang yang tidak dia kenal. Ia merawatnya. Dan apa yang selanjutnya ia lakukan anak-anak? Dia bertanya, kenapa engkau begini? Apa yang terjadi? Aduh, aku tadi dipukuli. Barang-barangku diambil semuanya. Aku tidak ada apa-apa lagi. Begitu kata orang Yahudi itu. Hati orang Samaria ini sedih. Aduh, kalau saya meninggalkannya di sini, apa yang akan terjadi dengannya? Sebentar lagi hari sudah malam. Lalu anak-anak, apa yang dia lakukan? Dia mengangkat orang Yahudi ini, orang yang tidak dia kenal, dan meletakkannya, membawanya ke keledainya. Dan dia sendiri berjalan menuntun keledainya. Mereka kemana anak-anak? Mereka menuju ke sebuah penginapan. Mereka menuju ke sebuah penginapan. Mereka berjalan. Mereka menuju ke sebuah penginapan. Sampai di sana ia merawatnya. Dan sepanjang malam itu orang Samaria ini merawat orang Yahudi ini, orang yang tidak ia kenal ini dengan baik. Orang tidak dia kenal ya, dia tidak tahu dia ini orang mana, dia datang dari mana, orangnya orang mana, dia tidak tahu. Tapi dia merawatnya dengan penuh sukacita, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kemurahan hati. Lalu keesokan harinya, karena ia harus melanjutkan perjalanannya anak-anak, dia membayar tuan penginapan ini. Tuan, ini uang untuk orang yang sedang sakit di dalam. Rawatlah dia. Kalau uang kurang, nanti saya akan datang lagi dan membayarkannya. Kemudian ia pun pergi dan dia berpesan, rawatlah orang ini dengan sebaik-baiknya. Nah anak-anak, itulah cerita dari Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ibu mau tanya sama anak-anak, kira-kira anak-anak mau jadi seperti orang yang mana? Coba. Orang yang pertama seperti imam itu, atau yang kedua seperti orang Lewi, atau yang ketiga seperti orang Samaria? Ayo anak-anak mau jadi seperti orang yang mana ya? Kalau Ibu Devi mau belajar menjadi orang yang seperti orang Samaria. Dia murah hati, dia tidak tahu siapa yang ia temui di jalan, dia tidak tahu siapa yang sedang terluka atau sedang sakit, tetapi dia mau bermurah hati, dia mau berbelas kasih dan menolong orang tersebut. Kita pun diminta Tuhan Yesus untuk menjadi hal yang serupa ya anak-anak, menjadi orang yang murah hati, orang yang diberkati dengan kemurahan, sehingga kita dapat menjadi berkat untuk siapa saja. Seperti ayat hafalan kita, yaitu kita sama-sama siapkan ya anak-anak. Sudah ingat ayat hafalan kita? Ayo kita ucapkan bersama-sama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seperti contohnya orang Samaria itu, pasti dia akan sangat berbahagia. Kenapa anak-anak? Ketika kita berbuat kebaikan, kita tidak menerimanya secara langsung. Apa yang akan kita terima? Tetapi orang-orang di sekitar kita, bahkan Tuhan akan melihat dan kita akan memperoleh kebahagiaan lewat hal apapun. Kita masih diberkati dengan papa mama di rumah, kita masih diberkati dengan kakak adik di rumah, kita masih diberkati dengan teman-teman, ibu guru, dan semua orang yang mengasihi kita. Ya anak-anak, jangan lupa untuk kita selalu bermurah hati, berbuat baik dengan siapa saja, apalagi dengan saudara kita sendiri. Ketika ada yang sakit di rumah, kita harus mempunyai rasa peduli, kita harus murah hati. Ada yang sakit, kita tidak ribut ya. Ya anak-anak, jangan lupa itu Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita, karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik untuk kehidupan kita sendiri. Udah siap anak-anak? Kita menyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyi lagu apa ya sebelum kita berdoa dan belajar hari ini? Kita mau menyanyi lagu Yesus sayang semua ya. Lagi kita nyanyi lagu itu sehingga kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang semua, sayang setiap orang yang ada. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Jangan lupa berpelukan ya dengan orang yang ada di sekitar kita ketika kita sebutkan sayang semua. Terima kasih anak-anak, sudah siap kita mau berdoa, kita mau meminta pertolongan Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu firman Tuhan ku dengar ya. Sikap doa, jurus doa, 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi seperti orang Samaria. Mari Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat bermurah hati dan menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Berkati kami di hari ini, berkati papa mama kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, kakak adik kami, dan setiap orang yang kami kenal. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami belajar hari ini dapat menjadi berkat. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, amin. Sekali lagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, damai di hati. Kita menjadi damai sejahtera untuk orang lain ya. Jangan lupa di sepanjang hari ini. Wah, hari ini kita sudah masuk hari yang kesekian di dalam minggu ini. Anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita sudah masuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga di minggu yang ke-15 ini. Hari apa ya? Dia ada 4 huruf loh anak-anak, ada 4 huruf. Huruf yang pertama huruf ini. Huruf yang kedua, oh terlalu dekat ya. Jadi anak-anak kalau menulisnya jangan terlalu dekat seperti Ibu Devi ya. Ya, huruf yang ketiga ada B, huruf yang keempat ada U. Sama-sama kita baca ya. Hari ini hari Rabu. Ya, hari Rabu. Tanggal kita sudah masuk hari yang ke-6 di dalam bulan ini. Berarti tanggalnya tanggal 6 bulan Mei tahun 2020. Ya, hari yang ke-6 bulan Mei tahun 2020. Ayo kita sama-sama sebutkan bersama-sama. Hari ini hari Rabu tanggal 6 bulan Mei
tahun 2020. Sudah hari yang ke-6, Tuhan berkati dalam kehidupan kita di bulan yang baru ini, bulan Mei. Ya anak-anak, kita masih diberkati kesehatan oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk itu ya. Hari ini kita mau belajar tentang, masih sama seperti yang kemarin, kita mau belajar tentang Ibu Kartini. Ibu Kartini itu nama lengkapnya siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo kakak Elista, kakak Iot, kakak Iren, kakak Umbu, kakak Kif, dan kakak Elista. Kakak Jenny. Kita mau belajar tentang Ibu Kartini. Bu Divi mau tanya dulu. Ibu Kartini itu nama lengkapnya siapa ya? Benar sekali anak-anak. Anak-anak sudah tahu. Namanya Raden Ajeng Kartini. Iya, Raden Ajeng Kartini, Ibu Kartini. Lahirnya tanggal berapa ya? Lahir bulan dan tahunnya, tanggal dan bulannya saja Ibu Devi tanya. Pada tanggal 21 April. Betul, yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Kita mengucapkan terima kasih, kita memperingatinya. Kita pun merayakan ulang tahunnya dengan semakin menjadi anak yang berani dalam segala hal, mau belajar dalam segala hal ya anak-anak. Nah, Ibu Devi mau cerita, Ibu Devi mau kasih tahu. Ibu Kartini ini dia dikenal bukan saja di Indonesia, tetapi dia sampai dikenal sampai di luar negeri. Luar negeri itu di mana saja di dunia ini ya anak-anak. Ada terkenal di Belanda, terkenal di mana lagi, di Malaysia, pokoknya di semua negara-negara itu, di mana saja yang anak-anak itu terkenal di sana dia juga. Kenapa? Karena dia seorang pejuang perempuan, dia pahlawan perempuan dari Indonesia yang mau setiap orang Indonesia, setiap perempuan Indonesia itu menjadi pintar, menjadi berhasil, tidak hanya saja di dapur, tidak hanya saja bekerja di rumah, tetapi juga bisa belajar, bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi apa saja yang mau cita-citanya anak perempuan. Dan Ibu Kartini ini dia juga punya satu buku yang sangat terkenal seperti yang tadi Ibu Devi kasih tahu. Tidak hanya saja terkenal di Indonesia, di kita, di negara kita, tetapi di luar. Bahkan bukunya itu salinannya ada di museum. Siapa yang sudah pernah pergi ke museum anak-anak? Iya, kita pernah pergi ke museum kan anak-anak? Iya, jadi di sana pun ada. Nah, bukunya ini berisi tentang surat-surat dari Ibu Kartini. Ibu Kartini punya sahabat, punya teman seperti kita juga ya. Temannya banyak di luar negeri juga banyak, di mana-mana ada temannya. Jadi dia menulis surat. Waktu itu dia tidak boleh kemana-mana ya. Jadi dia menulis surat, dia tulis surat untuk teman-temannya. Suratnya berisi itu bilang dia rindu untuk anak-anak Indonesia, untuk perempuan-perempuan Indonesia itu bisa terus belajar. Dia rindu untuk buat sekolah khusus untuk anak-anak perempuan. Dia rindu sekali melihat perempuan-perempuan Indonesia, anak-anak perempuan Indonesia itu bisa menjadi orang yang berhasil. Jadi itu harapan Ibu Kartini untuk kita. Dan judulnya Habislah gelap, terbitlah terang. Jadi seperti kita sekarang, kita sudah ada di dalam terang, kita sudah bisa belajar. Waktu kita punya nenek-nenek dulu sekali, mereka tuh tidak bisa belajar, anak perempuan. Jadi sekarang ini kita bersyukur kita bisa belajar. Ya anak-anak, seperti yang kita mau belajar hari ini, kita belajar bersama mama di rumah, bersama papa di rumah, bersama kakak di rumah ya. Kita mau belajar apa anak-anak? Kita mau belajar, tapi Bu Devi kasih tahu dulu di sini. Bu Devi punya lembar yang akan kita isi sebentar. Pastinya kita bermain dengan pensil. Ini sini ada gambar. Di sini ada banyak gambar Ibu Kartini. Di sini yang Ibu Devi sudah gunting, dan di sini ada bentuk-bentuk geometri, dan ada warnanya warna biru, ya benar, dan ada angkanya. Ya, ada angkanya di sini. Ibu Devi juga punya tempat, dan Ibu Devi punya wadah di sini. Ibu Devi punya wadah dengan kain lap, ada pewarna, ada was, ada cat, dan ada celemek.
Ibu Devi pakai celemek dulu ya. Wah, kita pakai celemek hari ini, berarti kita mau bermain warna anak-anak. Kita mau bermain cat supaya baju kita tidak, ya kasihan mama ya, mama mencuci baju kita, jadi kita jaga baju kita. Kita main kotor tidak apa-apa, tapi kita jaga baju kita supaya baju kita tidak terlalu banyak. Iya anak-anak sudah. Nah, kita punya ini juga. Nah, ini Bu Devi sudah bersihkan ya. Ini namanya tempat telur. Kalau mama pergi ke pasar, mama pasti kalau beli telur ada yang di tempat seperti ini ya. Semoga anak-anak punya di rumah. Kertasnya Ibu Devi singkirkan dulu. Kita mau buat apa Ibu Devi? Kita mau cat tempat ini menjadi tempat yang bagus warnanya ya. Oke, kita taruh apa dulu? Kita taruh catnya dulu. Ibu Devi mau pakai warna pink saja, tapi anak-anak boleh pakai warna yang lain ya. Ibu Devi pakai warna pink. Terus Ibu Devi kasih cat. Hati-hati jangan jatuh. Oke, Ibu Devi mau kasih cat lagi Ibu Devi. Ibu Devi itu lihat baik-baik. Iya benar anak-anak, ini bukan cat, ini lem. Ibu Devi ini tidak lihat baik-baik ya, maaf ya anak-anak. Oke, lemnya kita campur di dalam sini. Anak-anak, sebentar setelah selesai menggunakan kuasnya, jangan lupa kuasnya dicuci supaya nanti kita masih bisa pakai belajar yang lain ya. Kalau tidak dicuci nanti lemnya kuasnya ini keras. Oke, Ibu Devi mau cat ya. Anak-anak bisa cat sendiri ini ya. Kita cat. Kita cat. Asik ya kita main cat. Oke, kita cat sampai dia semuanya ini kena cat ya. Terus setelah anak-anak selesai cat, anak-anak cat ini semuanya setelah selesai anak-anak jemur sedikit di bawah matahari. Nah, setelah selesai cat boleh dikasih bling-bling. Ini Ibu Devi punya ini sudah sisa sedikit, jadi Ibu Devi pakai. Nah, jangan lupa cuci tangannya lagi. Kebetulan Ibu Devi sudah buat dan sudah ada yang jadi. Jadinya seperti ini kalau selesai dicat ya. Kalau tadi Ibu Devi pakai warna merah muda, yang ini Ibu Devi pakai warna merah. Ya, sudah ada. Coba anak-anak lihat. Ya, selesai begini. Kalau anak-anak jemur dia pasti catnya jangan terlalu banyak sehingga dia cepat kering. Kalau sudah kering kita mau tempel. Ini tadi kita mau tempel, kita mau main lem lagi. Tapi lemnya sedikit saja. Kita taruh lemnya di mana Ibu Devi? Oke, kita taruh lemnya di sini anak-anak. Di sini. Oke. Di mana lagi kita taruh lemnya? Di sini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Agak banyak ya supaya dia melekat. Terus kita mau tempel. Nah, tadi kita sudah buat. Nanti buatnya sama mama ya. Ini ada bentuk-bentuk geometri yang Ibu Devi sudah gunting. Nah, Ibu Devi mau tempel. Ini angka 1. Bentuknya apa ini ya? Angka 1 ini bentuknya di dalam tempat yang berbentuk segi. Iya, segi 4. Terus di sini ada lagi bentuknya segitiga, Ibu Devi tempel lagi. Oke, sudah ya. Ini nomor 2. Ini ada nomor 3. Oke, bentuknya lingkaran atau bulatan. Di sini ada lagi Ibu Devi mau tempel nomor 4. Dan di sini nomor 5. Iya. Oke, di sini ada kotak tempat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga boleh anak-anak tempel. Di sini ada 6, 7, 8, 9, 10. Terserah anak-anak mau tambah juga. Ini wadah kita mau pakai menghitung. Waduh, hitung apa Ibu Devi? Kita mau pakai menghitung gambar Ibu Kartini. Anak-anak kita siapkan lagi kertas yang tadi sudah kita mau pakai tulis ya.
Ini juga anak-anak kita bisa pakai hitung batu, hitung apa lagi ya yang kecil-kecil supaya bisa taruh di sini. Batu boleh, batu yang berwarna itu anak-anak. Kita lihat di sini ada angka 1, berarti kita taruh Kartininya berapa? 1. Ya, di sini ada berapa? Ini angka 2. Kita taruh Kartininya berapa ya? 2 ya. 1, 2. Di sini berapa ya? 3. 3 Ibu Devi. Benar sekali. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Umbu. Di sini 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Siapa yang sudah bisa berhitung? Ibu Devi tahu, Ibu Devi punya anak-anak sudah bisa berhitung ya. 4. Oke, yang terakhir di sini 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah habis. Ya, lihat ini Ibu Devi taruh seperti itu ya. Dan kita mau balik, kita mau tulis angka 1 itu bagaimana bentuknya. Kita mau tulis dulu. Ibu Devi pakai spidol ya supaya kelihatan, anak-anak pakai pensil dan penghapus supaya bisa dihapus kalau salah. Kita tulis angka 1. Angka 1. Angka 1. Habis itu berapa tadi ya? 2. Ya, 2. Terus kemudian 3. Tulisnya pelan-pelan saja supaya berhasil. Terus angka 4 Ibu Devi. Benar sekali, angka 4. Lalu yang terakhir angka 5. Jangan lupa yang terakhir 5. Dan Ibu Devi gambar senyum supaya anak-anak semangat untuk belajar. Ya, kita tulis ya seperti tadi jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Dan jangan lupa anak-anak kita foto dan bilang mama kirim pada Ibu Devi supaya Ibu Devi lihat hari ini anak-anak sudah belajar atau belum dengan baik ya. Demikian anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semangat ya belajar hari ini. Kita mau buat wadah tempat kita menghitung dan selalu merapikan mejanya, selalu merapikan barang-barang yang sudah digunakan. Itu salah satu bentuk kita membantu papa mama di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, banyak bermain juga, banyak istirahat, dan banyak juga belajar ya. Kita belajar sambil bermain, bermain sambil belajar di rumah sama seperti di sekolah. Bantu papa mama, apalagi ya. Jangan lupa nonton di TVRI jam 8:30. Itu juga banyak pembelajaran tentang anak-anak ya, untuk anak-anak. Terima kasih. Jangan keluar rumah, di luar masih ada virus. Jadi kita bermain dan belajar di rumah saja dengan kakak dan adik dan papa mama. Kalau bilang papa mama, kalau baru datang dari luar jangan lupa mandi supaya tidak ada virus ya yang kena di dalam rumah. Ya anak-anak, jangan lupa itu. Kita berdoa untuk semua keadaan ini cepat selesai dan kita kembali belajar di sekolah bersama dengan teman-teman. Terima kasih anak-anak. Untuk Kakak Jen yang besok mau merayakan Waisak, sampai jumpa hari Jumat juga untuk semua anak. Dan Kakak Jen selamat merayakan Hari Raya Waisak ya. Untuk semua anak-anak yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa, anak-anak daripada Ibu Devi, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap kuat sehingga ibadahnya dapat full hari ini dan menjadi berkat di dalam hidupnya. Terima kasih anak-anak, hati-hati, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.